Liverpool curi poin di kandang Marseille. Kane bawa Bayern bungkam Union Saint-Gilloise. Juventus tundukkan Benfica. Barcelona comeback, Fermin on fire. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Damak menjamu Al Nassr di Stadion Pangeran Sultan bin Abdul Aziz. Al Nassr unggul lebih dulu pada menit ke-5 melalui Abdul Rahman Gareb. Gol kedua Al Nassr tercipta di menit ke-50. Cristiano Ronaldo menaklukkan penjaga gawang Kevin untuk membuat skor menjadi 2-0. Damak memperkecil ketertinggalan pada menit ke-67 melalui Jamal Harkas. Skor tetap bertahan 2-1 untuk Al Nassr. Dengan hasil ini, Al Nassr menempati peringkat kedua klasemen Liga Arab Saudi dengan 37 poin dari 16 pertandingan. Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-960 sepanjang karir profesionalnya saat membantu timnya menang 2-1 atas Damak dalam lanjutan Liga Pro Saudi. Gol tersebut dicetak di babak kedua dan menjadi gol ke-16 Ronaldo di musim ini. Dengan torehan itu, Ronaldo kini menjadi pencetak gol terbanyak di antara pemain asing Al Nassr dengan total 116 gol, melampaui rekor Abdelrazak Hamdallah. Selain memperkuat posisi tim di klasemen, pencapaian ini juga membuat Ronaldo hanya terpaut 40 gol dari rekor 1000 gol. PSV Eindhoven versus Newcastle United pada fase Liga Champions digelar di Philips Stadion. Newcastle langsung memimpin pada menit ke-8 lewat Yoane Wissa. Newcastle mengadakan keunggulan pada menit ke-30. Anthony Gordon mengubah skor 0-2. Di babak kedua, Newcastle kembali menambah gol pada menit ke-65. Harvey Barnes menaklukkan Mateo Kovar. Berkat hasil ini, Newcastle berada di posisi ke-7 klasemen Liga Champions dengan 13 poin. Sedangkan PSV tertahan di posisi ke-22 dengan 8 poin. Galatasaray menjamu Atletico Madrid di Liga Champions di Stadion Ramspar. Atletico membuka skor cepat pada menit ke-4 lewat Giuliano Simeone. Tuan rumah membalas pada menit ke-20 melalui gol bunuh diri Marcos Llorente usai melakukan sapuan yang malah bersarang di gawang sendiri. Skor tetap 1-1 hingga peluit akhir. Berkat hasil ini, Atletico Madrid berada di posisi ke-12 klasemen Liga Champions dengan 13 poin, sedangkan Galatasaray berada di posisi ke-17 dengan 10 poin. Chelsea menjamu Pafos di Stamford Bridge pada matchday ke-7 Liga Champions. Gol penentu tercipta pada menit ke-78 melalui Moises Caicedo. Selama pertandingan, Chelsea mendominasi penguasaan bola dengan 71% berbanding 29% milik Pafos, mencatat 21 percobaan, 7 on target. Berkat hasil ini, Chelsea berada di posisi ke-8 klasemen Liga Champions dengan 13 poin, sedangkan Pafos tertahan di posisi ke-30 dengan 6 poin. Liverpool melawat ke Stade Velodrome untuk menghadapi Marseille. Si Merah unggul lebih dulu pada menit ke-45 melalui tendangan bebas Dominic Szoboszlai. Gol bunuh diri kiper Geronimo Rulli pada menit ke-72 menggandakan keunggulan Liverpool menjadi 2-0. Di masa injury time, Cody Gakpo menuntaskan serangan balik cepat memastikan skor akhir 3-0. Berkat hasil ini, Liverpool naik di posisi ke-4 klasemen Liga Champions dengan 15 poin, sedangkan Marseille berada di posisi ke-19 dengan 9 poin. Bayern Munchen menjamu Union Saint-Gilloise di Allianz Arena. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-52 lewat sundulan Harry Kane. Hanya 2 menit berselang, Bayern menggandakan keunggulan melalui penalti yang dieksekusi Harry Kane. Bayern kemudian kehilangan momentum setelah Kim Min-jae diusir wasit karena pelanggaran terhadap Raul Florux. Berkat hasil ini, Bayern Munchen sementara berada di posisi kedua klasemen Liga Champions dengan 18 poin, sedangkan Union Saint-Gilloise berada di posisi ke-31 dengan 6 poin. Juventus versus Benfica pada matchday ke-7 Liga Champions berlangsung di Allianz Stadium. Kedua tim sempat bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Juventus membuka keunggulan pada menit ke-55 lewat Kepren Thuram. 9 menit berselang, Juventus mengadakan skor menit ke-64. Weston McKennie mengubah kedudukan menjadi 2-0. Berkat hasil ini, Juventus berada di posisi ke-15 klasemen Liga Champions dengan 12 poin, sedangkan Benfica berada di posisi ke-29 dengan 6 poin. Slavia Praha versus Barcelona di Liga Champions berlangsung di Fortuna Arena. Tuan rumah membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-10 lewat Vasil Kusek. Barcelona menyamakan kedudukan pada menit ke-34. Fermin Lopez menjebol gawang Jendrik Stanek.
Barca berbalik memimpin 2-1 di menit ke-42. Fermin Lopez kembali mencatatkan namanya di papan skor. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Slavia Praha menyamakan skor menjadi 2-2. Menit ke-63, Dani Olmo melepaskan tembakan yang bersarang ke gawang Slavia. Barcelona memastikan kemenangan pada menit ke-71. Robert Lewandowski membuat skor menjadi 4-2 bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Barcelona berada di posisi ke-9 klasemen Liga Champions dengan 13 poin, sedangkan Slavia Praha terbenam di posisi ke-34 dengan 3 poin. Gelandang Barcelona Fermin Lopez mencatatkan 10 gol dan 10 assist pada musim ini setelah mencetak 2 gol pada babak pertama laga melawan Slavia Praha. Tambahan gol itu membuat kontribusi Fermin mencapai 2 digit untuk gol dan assist di semua ajang. Ia mencetak 4 gol di Liga Spanyol, 5 gol di Liga Champions, serta 1 gol di Piala Super Spanyol. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu penopang utama serangan tim dari lini tengah sepanjang musim. Sporting CP mengumumkan resmi merekrut Souleymane Faye, pemain sayap asal Senegal dari klub Spanyol Granada dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Berdasarkan pernyataan resmi klub, pemain berusia 22 tahun itu diboyong dengan nilai transfer sekitar 6,5 juta euro dan memiliki klausul lepas jumlah tebusan sebesar 80 juta euro, angka yang menunjukkan kepercayaan klub terhadap potensinya. Pemain ini akan mengenakan nomor punggung baru di Sporting dan menjadi bagian skuad utama untuk kompetisi domestik serta kompetisi Eropa musim ini. Lucas Hernandez dan istrinya Victoria Triay mengeluarkan pernyataan resmi menolak tuduhan perdagangan orang dan penggunaan tenaga kerja tanpa izin yang dilayangkan oleh sebuah keluarga asal Kolombia. Menurut laporan Reuters, keluarga tersebut mengaklaim mereka bekerja di rumah pasangan itu antara September 2024 dan November 2025 tanpa kontrak atau izin resmi. Dengan jam kerja tinggi, Hernandez dan Triay menyatakan mereka menerima keluarga itu sebagai teman dan berusaha membantu mereka mendapatkan status legal, namun merasa lelah dihianati saat tuduhan muncul. Achraf Hakimi diperkirakan kembali mengikuti latihan Paris Saint-Germain hari ini setelah Piala Afrika 2025. Menurut laporan Le Parisien, bek kanan itu absen di klub sejak November karena cedera pergelangan kaki yang dialami saat melawan Bayern Munchen. Pelatih PSG menyatakan Hakimi mungkin belum siap untuk laga Ligue 1 pekan ini saat tim akan bertandang ke Auxerre pada hari Jumat. Meski demikian, Hakimi diharapkan masuk skuad untuk pertandingan Liga Champions melawan Newcastle pekan depan. Fiorentina menghadapi kendala setelah Fabiano Parisi mengalami cedera otot pada kaki kiri usai kemenangan timnya atas Bologna. Menurut laporan resmi klub, pemeriksaan medis menunjukkan Parisi mengalami cedera tingkat 1 pada otot bicep femoris panjang yang membuatnya harus menepi setidaknya 15-20 hari. Pelatih Vincenzo Vanoli sebelumnya menempatkan Parisi dalam posisi lebih maju untuk menambah keseimbangan dan kecepatan serangan tim. Kehilangan Parisi menjadi pukulan bagi Fiorentina karena kontribusinya dinilai penting dalam strategi menyerang tim. Klub Roma resmi mengakhiri masa peminjaman Leon Bailey lebih cepat dari jadwal, sehingga winger asal Jamaika itu kembali ke Aston Villa. Pemutusan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua klub setelah Bailey menghabiskan sebagian musim 2025-2026 di Serie A. Pemain berusia 28 tahun ini bergabung dengan Roma pada 20 Agustus 2025 dengan kontrak pinjaman 1 musim dan opsi beli senilai 22 juta euro. Selama berada di Italia, Bailey tampil dalam 11 laga dan memberikan 2 assist. Napoli menolak kesepakatan untuk merekrut bek Manchester City John Stones karena pelatih Antonio Conte memilih memprioritaskan penguatan lini serang. Menurut laporan Il Mattino, agen Stones menghubungi klub Italia itu terkait kemungkinan transfer. Bek asal Inggris berusia 31 tahun ini jarang tampil musim ini akibat cedera dan keputusan taktik. Dengan kontrak yang akan habis pada Juni mendatang, meski memiliki pengalaman dan kualitas, Napoli memutuskan mengincar pemain lain. Fokus Conte kini tertuju pada Federico Chiesa dengan harapan kesepakatan peminjaman bisa terjadi sebelum jendela transfer ditutup. Girona secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang Fran Beltran dari Celta Vigo melalui situs resmi klub. Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak hingga musim panas 2030. Biaya transfer tidak diungkapkan. Beltran merupakan pemain kunci Celta sejak 2019, tampil dalam 263 pertandingan, mencetak 8 gol dan memberikan 3 assist di semua kompetisi. Dengan pengalaman panjang di Liga Spanyol, kehadirannya diharapkan memperkuat lini tengah Girona pada paruh kedua musim ini dan menambah kualitas skuad secara signifikan.
Barcelona berencana memperpanjang masa pinjaman Marcus Rashford dari Manchester United untuk musim depan. Menurut laporan resmi klub, keputusan ini muncul karena Barcelona masih menghadapi batasan finansial yang diatur La Liga, sehingga opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro belum bisa direalisasikan. Meski jumlah penampilannya terbatas, Rashford dinilai memberikan kontribusi signifikan, mencetak 8 gol dan 11 assist musim ini. Pelatih Hansi Flick menghargai profesionalisme dan etos kerja pemain Inggris itu yang dianggap sesuai dengan tuntutan tim. Barcelona dikabarkan tidak akan memaksa Robert Lewandowski meninggalkan klub pada musim panas, melainkan menyerahkan keputusan akhir kepada sang striker. Menurut laporan Diario Sport, ada dua syarat bagi Lewandowski jika ingin memperpanjang kontrak di Camp Nou. Pertama, pemain berusia 37 tahun itu harus menerima peran cadangan pada musim depan. Kedua, ia harus menyetujui pengurangan gaji signifikan dari 26 juta euro menjadi setelahnya. Lewandowski masih ragu untuk mengorbankan gaji besar meski bersedia tetap bermain minimal satu musim lagi. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong dipastikan tidak tampil pada pertandingan terakhir fase grup Liga Champions melawan FC Copenhagen. Kepastian itu muncul setelah de Jong menerima kartu kuning saat Barcelona menghadapi Slavia Praha. Akumulasi kartu membuat pemain asal Belanda tersebut harus menjalani skorsing satu pertandingan. Menurut laporan dari laman resmi UEFA, aturan disiplin mengharuskan pemain yang mengoleksi jumlah kartu tertentu untuk absen satu laga. Gelandang Barcelona Pedri berpotensi menepi selama 3 hingga 4 pekan akibat cedera yang dialaminya pada laga Liga Champions melawan Slavia Praha di Stadion Eden Arena Praha tengah pekan ini. Menurut laporan Diario AS, kondisi Pedri lebih serius dari perkiraan awal. Pemain berusia 22 tahun itu terlihat kesulitan sejak awal pertandingan sebelum akhirnya terjatuh pada menit ke-58 sambil memegang paha kanan bagian belakang dan langsung ditarik keluar. Pemeriksaan awal mengarah pada robekan otot dengan tes lanjutan dijadwalkan di Barcelona. Raul Asensio, bek Real Madrid, diketahui mengalami cedera pada tibia sejak awal musim. Menurut laporan jurnalis Ramon Alvarez de Mon, meski merasakan nyeri terus-menerus, Asensio tetap dimainkan akibat krisis pemain belakang Madrid. Berdasarkan pernyataan resmi klub, dalam laga Liga Champions melawan AS Monaco, ia ditarik saat jeda, menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan menghadapi Villarreal akhir pekan ini. Dengan kondisi David Alaba yang belum pulih sepenuhnya dan terbatasnya opsi pengganti, Asensio kemungkinan kembali diturunkan. Watford secara resmi mengumumkan perekrutan Eduardo Bove dengan status bebas transfer. Pemain asal Italia ini menandatangani kontrak selama 5,5 tahun di Vicarage Road setelah kontraknya dengan Roma berakhir atas kesepakatan bersama. Menurut laporan resmi klub, Bove sempat mengalami henti jantung pada Desember 2024 saat dipinjamkan ke Fiorentina dan kemudian dipasangi alat defibrilator yang membuatnya tidak bisa lagi bermain di Italia karena peraturan kesehatan setempat. Watford menyatakan pemain ini siap menjalani program latihan khusus dan menjadi bagian dari tim musim depan. Vasco da Gama dan klub Liga Inggris Bournemouth hampir menyelesaikan proses transfer pemain Brazil Ryan ke Bournemouth pada Rabu. Menurut Fabrizio Romano, kedua pihak telah sepakat secara lisan untuk kesepakatan senilai sekitar 35 juta euro, sekitar 550 miliar rupiah, dan dokumen sedang diperiksa serta ditukar hari ini sebelum penandatanganan akhir. Pemain berusia 19 tahun ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan dengan Bournemouth akhir pekan ini. Jika semua persyaratan selesai, transfer ini merupakan langkah besar dalam karir Ryan. Gelandang Aston Villa John McGinn dipastikan absen selama beberapa minggu akibat cedera lutut yang dialami saat kalah 0-1 dari Everton. Menurut laporan BBC Sport, pemain berusia 31 tahun ini bahkan tidak ikut perjalanan ke tim Turki untuk laga Liga Eropa melawan Fenerbahce. Pelatih Unai Emery menyatakan proses pembelian McGinn tergantung hasil pemeriksaan medis dan kondisinya. Masalah cedera Villa tidak berhenti di situ. Boubacar Kamara masih cedera lutut dan Ross Barkley juga absen. Everton akan kehilangan Jack Grealish selama sekitar 3 bulan setelah tes medis mengonfirmasi ia mengalami patah stres pada kaki. Menurut laporan Fabrizio Romano, cedera ini menjadi pukulan besar bagi tim karena Grealish merupakan salah satu penyerang andalan. Klub menyatakan Jack Grealish mengalami cedera kaki. Jack saat ini berada di bawah perawatan tim medis klub dan akan diperiksa oleh spesialis dalam beberapa hari ke depan. Pembaruan lebih lanjut akan diberikan secepatnya.
Arsenal dikabarkan berada di jalur lancar untuk memperpanjang kontrak Jurrien Timber. Menurut laporan Heart of Arsenal, pembicaraan dengan bek asal Belanda itu berlangsung mulus dan hanya soal waktu sebelum kesepakatan resmi tercapai. Timber saat ini memiliki kontrak hingga Juni 2028, namun klub siap menawarkan perpanjangan jangka panjang dalam waktu dekat. Sejak datang dari Ajax, meski sempat absen hampir sepanjang musim pertamanya karena cedera, ia kini tampil andal di beberapa posisi bertahan di bawah arahan pelatih Mikel Arteta. Manchester United dikabarkan akan menggelar pembicaraan dengan kapten mereka Bruno Fernandes untuk memastikan masa depannya di klub serta Piala Dunia musim panas ini. Menurut laporan ESPN, kontrak Fernandes saat ini berlaku hingga 2027. Namun minat klub-klub dari Liga Pro Saudi yang sebelumnya sempat mendekati pemain itu kembali muncul. Pihak United ingin Fernandes menetapkan keputusannya sebelum Piala Dunia agar klub dapat merencanakan strategi jangka panjang. Meski Fernandes bebas menentukan pilihan, klub lebih menginginkan sang gelandang tetap bertahan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.